Pagi itu, sinar matahari menembus celah gorden kamar Vina, membangunkan perempuan berusia 30 tahun itu dari tidurnya. Udara pagi terasa segar, aroma wangi sabun cuci yang masih menempel di sprei menenangkan pikirannya. Di sebelahnya, Randy, suaminya yang berusia 32 tahun, masih terlelap. Wajahnya terlihat damai, dan Vina tak bisa menahan senyum setiap kali melihat sosok pria itu. Sudah 5 tahun mereka menikah, dan bagi Vina, setiap hari bersama Randy selalu terasa seperti awal-awal pernikahan dulu, hangat, penuh tawa, dan saling menguatkan. Vina perlahan bangkit, berusaha tidak membangunkan Randy. Ia berjalan pelan menuju dapur. Aktivitas pagi sudah menjadi rutinitas yang ia nikmati. Sambil menyiapkan sarapan, ia menyalakan radio kecil di sudut dapur. Lagu-lagu lama yang ceria mengalun pelan, mengisi keheningan pagi itu. Ia menyiapkan omelet kesukaan Randy, lengkap dengan roti panggang dan kopi hitam tanpa gula. Vina tahu persis apa yang membuat Randy tersenyum di pagi hari. Wangi sekali. Suara Randy terdengar dari belakang. Vina menoleh, melihat Randy sudah rapi dengan kemeja kerja. Rambutnya basah habis mandi. "Kok sudah bangun? Belum waktunya berangkat, kan?" tanya Vina sambil meletakkan omelet di meja. "Kalau lama-lama tidur, nanti malah kesiangan. Lagian, aku nggak mau kamu repot sendirian di dapur," jawab Randy sambil menarik kursi dan duduk. Ia menatap sarapan yang sudah tertata rapi. "Seperti biasa, kamu juara." Vina tersenyum kecil. "Aku senang lihat kamu sarapan dengan lahap. Itu saja sudah cukup." Mereka makan sambil bercanda kecil. Obrolan ringan tentang rencana akhir pekan, kabar orang tua, hingga rencana memperbaiki taman belakang yang bunga-bunganya mulai layu. Rumah sederhana mereka memang tak mewah, tapi selalu rapi dan nyaman. Tetangga-tetangga sering mengatakan rumah Vina dan Randy seperti rumah contoh. Tidak hanya indah, tapi juga memancarkan suasana damai. Selesai sarapan, Randy berpamitan untuk berangkat kerja. Ia bekerja di sebuah perusahaan distribusi, sedangkan Vina bekerja dari rumah sebagai penjahit sekaligus membuka toko online kecil. Sebelum pergi, Randy mengecup kening Vina. "Jangan lupa makan siang, ya. Jangan terlalu sibuk sampai lupa waktu." Vina mengangguk. Hati-hati di jalan. Pintu rumah menutup, meninggalkan Vina dengan ketenangan pagi. Ia membereskan meja makan, lalu duduk di ruang kerja kecilnya. Mesin jahit di sudut ruangan sudah menunggu. Hari itu ia mendapat pesanan dari pelanggan lama. Gaun pesta dengan detail renda di bagian bahu. Tangannya cekatan mengukur kain, sementara pikirannya melayang pada rencana akhir pekan bersama Randy. Mereka berencana mengunjungi orang tua Vina di kampung, membawa oleh-oleh, dan mungkin menginap satu malam. Hal-hal sederhana seperti itu selalu membuat hati Vina hangat. Siang harinya, Vina keluar sebentar untuk belanja sayur di warung dekat perumahan. Sepanjang jalan, beberapa tetangga menyapanya. "Bu Vina, kabarnya sehat? Randy kerja apa kabar?" tanya Bu Nani, tetangga depan rumah. "Alhamdulillah sehat, Bu. Randy juga sehat, kerjaan lancar," jawab Vina sambil tersenyum. Semua orang tahu pasangan ini jarang bertengkar. Bahkan saat masalah datang, mereka selalu terlihat kompak mencari solusi. Bagi lingkungan sekitar, Vina dan Randy adalah contoh rumah tangga yang rukun. Sore menjelang, Randy pulang membawa kantong plastik berisi roti kesukaan Vina. "Tadi pulang kerja mampir sebentar," katanya sambil menyerahkan bungkusan itu. Vina langsung memeluknya sebentar. "Terima kasih. Kamu tahu ini favoritku." Setelah maghrib, mereka duduk di teras, menikmati udara malam. Taman kecil di depan rumah dihiasi lampu-lampu taman berwarna kuning lembut. Sambil menyeruput teh hangat, mereka berbicara tentang impian-impian yang belum tercapai, seperti membuka kafe kecil atau berlibur ke luar negeri. Randy berkata,
Aku ingin kita pelan-pelan wujudkan semua itu. Selama kita saling dukung, aku yakin bisa. Vina menatapnya dengan mata berbinar. Aku percaya. Malam itu mereka tidur dengan perasaan tenang, saling menggenggam tangan. Tidak ada yang menyangka, di balik keindahan rumah tangga yang terlihat sempurna itu, sebuah badai diam-diam mulai terbentuk di kejauhan. Namun untuk saat ini, yang mereka tahu hanyalah kebahagiaan yang hangat, dan itu sudah cukup bagi mereka berdua. Pagi itu, udara di perumahan terasa lebih segar dari biasanya. Vina sedang menyapu teras rumah ketika suara deru mesin mobil terdengar di jalan depan. Sebuah mobil pick-up berhenti di depan rumah yang selama ini kosong. Rumah yang letaknya persis di sebelah kanan rumah Vina. Mobil itu penuh dengan tumpukan kardus, karung, dan beberapa perabot yang dibungkus kain. Vina menghentikan sapu di tangannya, matanya mengamati. Seorang perempuan muda turun dari mobil. Rambut hitamnya tergerai sebahu, wajahnya cantik dengan riasan tipis, dan gerak-geriknya tampak anggun. Di belakangnya, seorang pria parubaya yang sepertinya sopir atau kenalan membantunya menurunkan barang-barang. Perempuan itu tersenyum sopan kepada Vina. "Permisi, Bu. Saya Ratna. Mulai hari ini saya pindah ke sini." "Oh, selamat datang, Bu Ratna," jawab Vina ramah, langsung menghampiri pagar. "Kalau butuh bantuan, silakan bilang. Saya Vina, rumah di sebelah sini." Mata Ratna berbinar. "Wah, senangnya punya tetangga yang ramah. Terima kasih banyak, Bu Vina. Mungkin saya memang butuh bantuan sedikit, soalnya barangnya lumayan banyak." Tanpa ragu, Vina meletakkan sapu dan langsung masuk ke halaman Ratna. Ia ikut membantu membawa beberapa kardus kecil ke dalam rumah. Sambil mengangkat barang, mereka berbincang. Dari obrolan singkat itu, Vina tahu bahwa Ratna adalah seorang janda, baru saja bercerai setahun lalu, dan pindah ke perumahan ini untuk mencari suasana baru yang lebih tenang. Rumah Ratna memang masih berantakan, lantai penuh debu, furnitur belum tersusun rapi. Vina menawarkan untuk membantu merapikan sedikit setelah pekerjaan utamanya selesai. Ratna tampak terharu dengan sikap itu. "Saya benar-benar nggak nyangka, baru pindah sudah disambut hangat. Terima kasih banyak, Bu Vina." Siang harinya, saat Randy pulang untuk makan siang, Vina menceritakan tentang tetangga baru itu. "Namanya Ratna, usianya kayaknya nggak jauh beda sama kita. Orangnya manis dan sopan. Kayaknya dia sendirian." "Oh ya? Bagus kalau begitu. Jadi kamu ada teman ngobrol kalau aku lagi kerja," jawab Randy sambil menyendok nasi. "Kalau nanti aku sempat, aku mampir sebentar, bantuin kalau dia butuh." Benar saja. Sore itu Randy ikut Vina ke rumah Ratna. Ia menawarkan bantuan untuk memasang lampu teras yang mati. "Kalau malam nanti gelap, bahaya juga," katanya sambil memegang obeng. Ratna menerima tawaran itu dengan senyum lebar. "Aduh, terima kasih, Mas Randy. Saya memang belum sempat urus itu." Vina memperhatikan keduanya sambil menata beberapa piring di dapur Ratna. Ia tidak merasa curiga sama sekali. Bagi Vina, membantu tetangga adalah hal yang biasa, dan Randy memang tipe pria yang senang menolong. Hari-hari berikutnya, Vina semakin sering berinteraksi dengan Ratna. Kadang mereka duduk di teras sambil minum teh sore, membicarakan hal-hal ringan, dari resep masakan sampai harga sayur di pasar. Ratna punya cara bicara yang lembut dan selalu tahu cara membuat orang merasa nyaman di sekitarnya. Suatu sore, ketika Randy baru pulang kerja, ia melihat Vina dan Ratna sedang duduk di bangku panjang depan rumah sambil tertawa-tawa. "Wah, sudah akrab sekali," ucap Randy sambil tersenyum. "Iya, kami ngobrol soal bunga. Ratna ternyata suka tanaman juga," jawab Vina. "Kalau begitu, nanti aku bantu belikan pot bunga tambahan. Biar halamannya nggak kosong," kata Randy sambil melirik halaman rumah Ratna yang memang masih gersang.
Ratna membalasnya dengan senyum yang sedikit lebih lama dari biasanya. Tapi Vina tidak memperhatikan hal itu. Hubungan bertetangga mereka pun menjadi harmonis. Beberapa kali, Ratna mengundang Vina untuk makan malam bersama, dan Randy ikut serta. Mereka bertiga berbincang santai seolah sudah kenal lama. Vina senang karena ia merasa memiliki teman baru yang bisa membuat suasana perumahan lebih hidup. Namun, di sela-sela kebersamaan itu, ada hal kecil yang Vina tidak sadari. Saat Vina masuk ke dapur untuk mengambil minuman, tatapan Randy dan Ratna kadang bertemu lebih lama dari sekadar sopan santun. Mereka tersenyum tipis, seolah menyimpan sesuatu yang hanya mereka tahu. Di mata Vina, semua masih baik-baik saja. Ia bahkan sempat berkata kepada Randy suatu malam, "Aku senang Ratna pindah ke sini. Rasanya lebih ramai, dan aku jadi nggak kesepian kalau kamu lembur." Randy hanya mengangguk. "Iya, baguslah kalau kamu senang." Malam itu mereka tidur seperti biasa, tanpa menyadari bahwa kehadiran tetangga baru yang tampak ramah itu akan menjadi awal dari sesuatu yang perlahan mengubah hidup mereka selamanya. Awal bulan itu, cuaca di kota sedang tidak menentu. Siang terasa terik, namun sore sering diiringi hujan deras. Vina mulai terbiasa menghabiskan sore di teras rumah bersama Ratna sambil menyeruput teh hangat, berbagi cerita tentang masa lalu dan mimpi mereka. Ratna sering bercerita bahwa ia ingin memulai hidup baru yang benar-benar bersih dari kenangan pernikahan lamanya. Vina selalu memberikan dukungan, meyakinkan bahwa semua orang berhak mendapat kesempatan kedua untuk bahagia. Namun perlahan, rutinitas Vina dan Randy sedikit berubah. Kalau dulu Randy pulang sekitar pukul 6 sore, kini ia sering mengabari bahwa ia harus lembur di kantor atau bertemu klien. Vina yang percaya penuh, hanya membalas singkat, "Hati-hati di jalan, jangan terlalu capek." Ia tak pernah merasa perlu menginterogasi atau mencurigai, karena Randy selama ini selalu memberi alasan logis. Beberapa kali, Randy pulang ketika Vina sudah hampir selesai menonton acara TV favoritnya. Ia masuk dengan wajah lelah, mencium kening Vina sebentar, lalu langsung mandi. "Tadi rapatnya panjang banget," katanya suatu malam sambil menghela napas. Vina menyiapkan makan malam, dan mereka tetap makan bersama, meski jam sudah larut. Yang membuat Vina sedikit heran adalah perubahan kecil pada Randy. Ia kini lebih sering memegang ponselnya, bahkan saat sedang makan. Dulu, Randy selalu meletakkan ponselnya di meja tanpa terkunci. Tapi sekarang ia sering membalikkan layarnya menghadap ke bawah, seolah tak ingin ada pesan yang terbaca sekilas. Suatu sore, Vina sedang merapikan ruang tamu ketika ponsel Randy berbunyi. Layarnya menampilkan notifikasi pesan dari seseorang bernama R. Vina tidak berpikir panjang, mengira itu adalah rekan kerja atau mungkin singkatan dari nama lain. Saat Randy pulang, ia bertanya santai, "Tadi ada yang kirim pesan, namanya R. Siapa?" "Oh, itu Rahmat, teman kantor," jawab Randy cepat sambil meletakkan tas. Nada suaranya terdengar biasa saja, sehingga Vina tak melanjutkan pertanyaan. Sementara itu, interaksi dengan Ratna tetap berjalan seperti biasa. Namun, Vina mulai menyadari bahwa Randy sering muncul di halaman Ratna saat sore, memberi alasan untuk membantu memperbaiki sesuatu. Lampu teras, kunci pagar, bahkan jemuran yang katanya agak longgar. "Kasihan dia sendirian," ujar Randy ketika Vina menanyakan kenapa ia mau repot-repot. Vina mengangguk, merasa bangga suaminya adalah tipe pria penolong. Ia bahkan pernah ikut menemani Randy ke rumah Ratna, membantu memindahkan pot bunga besar. Namun ia tidak tahu bahwa beberapa kali, saat ia sedang sibuk di dapur, Randy dan Ratna sempat berbicara dengan nada yang lebih akrab daripada sekadar tetangga. Malam itu, ketika Randy bilang harus pulang lebih malam, Vina memutuskan untuk mengurus taman rumah sendirian. Taman itu dulunya mereka rawat berdua, tapi kini banyak rumput liar tumbuh. Ia menanam beberapa bunga baru,
berharap akhir pekan nanti bisa mengajak Randy untuk kembali duduk santai di sana. Ketika Randy pulang, Vina menunjukkannya dengan antusias. "Lihat, aku tanam bunga melati di sudut itu. Kalau nanti berbunga, wanginya pasti enak sekali." Randy hanya tersenyum tipis. "Bagus. Nanti aku bantu siram kalau sempat." Jawaban itu terdengar datar bagi Vina, tapi ia memilih untuk mengabaikannya. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin terasa. Pagi hari, Randy jarang ikut sarapan, beralasan harus berangkat lebih awal. Malam hari, ia sering terlihat lelah dan tak banyak bicara. Vina mencoba mencari waktu untuk mengobrol, tapi sering terhenti karena ponsel Randy bergetar, dan ia langsung memeriksanya. Suatu malam, hujan deras mengguyur perumahan. Vina sedang menjahit pesanan ketika listrik rumah padam. Beberapa tetangga keluar memeriksa, dan Vina melihat cahaya dari rumah Ratna. Penasaran, ia melangkah keluar. Di halaman Ratna, samar-samar terlihat sosok Randy, memegang senter, berbicara dengan Ratna di dekat pintu. "Oh, kamu di sini." Vina mencoba tersenyum meski kaget. Randy berbalik cepat. "Iya, tadi Ratna minta tolong karena lampu sekringnya bermasalah. Sekalian aku cek." Vina mengangguk, berusaha menahan rasa aneh yang tiba-tiba muncul di dadanya. Ia tidak mau berpikir buruk. Bagi Vina, itu hanyalah bentuk kebaikan suaminya. Tapi entah kenapa, sejak malam itu, ada sedikit ruang kosong di hatinya yang mulai bertanya-tanya. Ia tak tahu bahwa ruang kosong itu perlahan akan terisi dengan jawaban-jawaban yang menyakitkan. Matahari sore menyorot lembut ke halaman rumah Vina. Angin membawa aroma wangi bunga kenanga yang baru saja mekar. Vina duduk di teras sambil menyesap teh hangat, menikmati momen tenang setelah seharian menjahit. Dari kejauhan, ia melihat Randy berjalan pulang, tapi bukan dari arah jalan utama perumahan. Ia datang dari arah rumah Ratna. Kok dari situ?" tanya Vina sambil berdiri. "Oh, tadi Ratna minta tolong betulin engsel pintu dapurnya. Katanya bunyinya berisik sekali kalau dibuka," jawab Randy sambil tersenyum tipis. Vina hanya mengangguk. "Oh, ya sudah. Sekalian aja tadi minum teh, kan?" Randy tertawa kecil. "Iya, tadi sempat minum sebentar." Ia melepas sepatu dan langsung masuk ke dalam. Vina tak melihat ada yang salah dalam jawaban itu. Bagi dirinya, membantu tetangga adalah hal wajar. Apalagi Ratna adalah perempuan sendirian yang baru pindah. Namun, ia tidak tahu bahwa percakapan-percakapan kecil di rumah Ratna sudah jauh melampaui basa-basi. Malam itu, saat Vina sedang memindahkan cucian kering ke lemari, Randy duduk di ruang tamu sambil memegang ponsel. Wajahnya serius, jarinya mengetik cepat. Sesekali ia tersenyum, lalu buru-buru mematikan layar saat Vina lewat. "Kerjaan?" tanya Vina sambil melirik. Oh, iya. Grup kantor," jawab Randy cepat. "Lagi ngomongin rencana meeting besok." Vina tidak mencurigai apapun. Ia hanya mengangguk dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, tanpa ia sadari, nama R yang dulu pernah muncul di notifikasi ponsel Randy kini menjadi nama yang ia hafal, Ratna. Beberapa hari kemudian, Randy pulang lebih awal dari biasanya. "Aku tadi pulang bareng Ratna," ujarnya santai saat meletakkan tas. "Bareng? Dari mana?" tanya Vina. "Dari minimarket dekat kantor." Maksudnya, aku kebetulan ketemu dia di sana, jadi sekalian pulang bareng," jawab Randy, sedikit tergagap. Vina tersenyum samar. "Oh, ya sudah. Lumayan ada teman jalan." Randy membalas dengan senyum, lalu bergegas ke kamar mandi. Sementara itu, Vina mulai merasakan ada pola yang terbentuk, meski ia tak ingin mengakuinya. Randy selalu punya alasan untuk berada di sekitar Ratna, entah membantu memperbaiki sesuatu, mengantar belanjaan,
atau sekadar ngobrol di pagar rumah. Suatu sore, saat hujan gerimis membasahi jalan, Vina mengantar kue lapis buatannya ke rumah Ratna. "Ini aku bikin tadi pagi, kebetulan banyak," kata Vina sambil menyerahkan kotak berisi kue. Ratna tersenyum lebar. "Wah, terima kasih banyak, Vina. Pas banget, aku lagi pengen yang manis-manis." Vina sempat menoleh ke dalam rumah Ratna, melihat di meja ruang tamu ada 2 cangkir kopi yang masih mengepulkan uap. "Lagi ada tamu?" tanyanya. Ratna agak terdiam sepersekian detik sebelum menjawab, "Tadi ada teman mampir, tapi sudah pulang." Ia tersenyum lagi, kali ini agak canggung. Vina tak bertanya lebih lanjut, meski hatinya merasa ada yang aneh. Ia memilih pamit dan kembali ke rumah, menepis pikiran buruk yang mulai bermunculan. Malamnya, saat Randy tertidur, Vina sedang membereskan meja makan ketika ia melihat ponsel suaminya tergeletak di sofa. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi pesan, "Jangan lupa besok sore, ya. Aku tunggu di tempat biasa." Nama pengirimnya, Ratna. Vina terdiam. Dadanya terasa sesak. Tapi ia mencoba mencari logika. Mungkin ini urusan lain. Mungkin mereka memang ada janji untuk membantu sesuatu. Ia tidak membuka ponsel itu, hanya mematikan layarnya dan meletakkannya kembali. Namun, semalaman ia sulit tidur. Tatapan Randy saat bercakap di ponsel, jawaban yang kadang tergagap, dan kebetulan-kebetulan kecil mulai membentuk puzzle di kepalanya. Keesokan harinya, Vina mencoba bersikap seperti biasa. Ia tidak mau langsung menuduh tanpa bukti jelas. Namun, setiap kali ia melihat Randy menerima pesan, hatinya terasa berdebar dengan rasa tidak nyaman. Ia mulai memperhatikan bahwa Randy selalu membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Sementara itu, di depan mata tetangga, semua tetap terlihat normal. Mereka masih pasangan yang rukun, masih sering duduk di teras bersama. Bahkan Ratna pun masih sering datang membawa makanan atau sekadar mengobrol. Tidak ada yang menyangka, di balik senyum dan keramahan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh diam-diam. Sesuatu yang perlahan mengikis kepercayaan yang selama ini Vina jaga. Vina tidak tahu kapan tepatnya badai itu akan datang, tapi ia bisa merasakan angin yang mulai berubah arah. Hari itu, matahari sudah mulai condong ke barat ketika Vina menyelesaikan pekerjaan menjahit terakhirnya. Ia merasa lega karena pesanan gaun untuk klien penting sudah rampung. Sambil tersenyum, ia menatap layar ponselnya yang memuat beberapa foto hasil karyanya, lalu mengunggahnya ke media sosial toko online-nya. Di sela unggahan itu, Vina juga memposting foto makan siang bersama beberapa teman kerjanya dari komunitas jahit, termasuk seorang pria bernama Adi, yang duduk di sebelahnya di meja makan. Foto itu biasa saja. Semua tersenyum ke arah kamera, tanpa pose aneh. Bagi Vina, itu hanyalah momen kebersamaan yang wajar. Sore menjelang malam, suara pintu rumah terbuka. Randy masuk dengan wajah dingin, langkahnya berat. Vina yang sedang menata bahan kain di ruang tamu langsung menoleh. "Kamu kelihatan capek sekali. Mau aku buatkan teh hangat?" tanyanya. Namun, Randy tidak menjawab pertanyaan itu. Ia meletakkan tas kerjanya dengan suara cukup keras, lalu berdiri di depan Vina sambil menatap tajam. "Jadi, ini yang kamu lakukan selama aku kerja?" Suaranya berat, penuh tuduhan. Vina mengerutkan kening. "Maksudnya?" Randy mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan layar yang menampilkan foto dari media sosial Vina. "Ini, kamu makan berduaan sama cowok? Dan duduknya sebelahan, akrab sekali." Vina terkejut. "Itu bukan berduaan, Ren. Itu makan siang rame-rame. Ada teman-teman lain juga. Cuma di foto ini yang kelihatan cuma aku sama Adi karena duduk dekat." Randy menggeleng keras. "Kamu pikir aku bodoh? Sudah jelas tatapan kamu ke dia nggak biasa." Vina terdiam, mencoba menenangkan diri. "Ren,
Tolong dengar. Adi itu teman dari komunitas. Kita sering kerja bareng kalau ada proyek besar. Nggak ada yang aneh. Tapi Randy malah mendengus. Kamu pikir aku nggak tahu? Dari dulu aku sudah lihat gelagat kamu. Selalu sok sibuk, banyak alasan keluar rumah. Ternyata ini alasannya. Ucapan itu menusuk hati Vina seperti belati. Ren, jangan asal menuduh. Selama ini aku selalu jujur sama kamu. Semua yang aku lakukan untuk kerja, untuk bantu keuangan rumah. Aku nggak pernah sekalipun. Cukup, potong Randy, suaranya meninggi. Aku nggak mau dengar alasanmu. Mulai sekarang, aku nggak percaya lagi sama kamu. Vina berdiri, matanya mulai berkaca-kaca. Kamu serius? Selama ini aku percaya penuh sama kamu. Bahkan saat kamu sering pulang malam. Aku nggak pernah berpikir macam-macam. Randy terdiam sebentar, tapi tatapannya tetap dingin. Ya, itu kesalahanmu. Terlalu percaya sama orang. Ia mengambil tasnya kembali dan berjalan ke kamar, meninggalkan Vina yang berdiri kaku di ruang tamu. Malam itu, suasana rumah hening. Vina duduk di ruang tamu sendirian, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Pikirannya berputar-putar, mengulang percakapan singkat yang penuh tuduhan itu. Ia merasa tak adil. Bagaimana mungkin suaminya sendiri tidak mau mendengarkan penjelasan yang jelas dan sederhana? Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia memandang foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Foto itu memancarkan kebahagiaan, seolah pasangan di dalamnya tidak mungkin saling melukai. Tapi malam ini, gambaran itu terasa seperti kebohongan besar. Vina akhirnya masuk ke kamar. Randy sudah berbaring membelakangi pintu. Ia tidak mengucapkan selamat malam, bahkan tidak menoleh. Vina berbaring di sisi ranjang yang lain, memandang langit-langit dengan hati yang remuk. Keesokan paginya, Randy bersikap seperti orang asing. Ia sarapan dengan cepat tanpa banyak bicara, lalu berangkat kerja tanpa cium kening seperti biasanya. Vina hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh, merasa jarak di antara mereka kini bukan hanya soal fisik, tapi juga hati. Selama beberapa hari, sikap dingin itu berlanjut. Randy lebih sering berada di luar rumah, dan setiap kali pulang, ia selalu terlihat memeriksa ponselnya sambil tersenyum kecil. Sesuatu yang sudah lama tidak ia tunjukkan pada Vina. Vina mencoba mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Ia menulis pesan panjang di ponsel, menjelaskan kembali bahwa ia tidak pernah selingkuh, bahkan mengajak Randy untuk bicara baik-baik. Namun pesan itu hanya dibalas singkat. Gak usah dibahas lagi. Hatinya makin hancur. Ia sadar, badai yang dulu hanya terasa dari kejauhan kini sudah benar-benar tiba. Dan yang paling menyakitkan, badai itu datang bukan karena kesalahannya, melainkan dari orang yang seharusnya melindunginya. Hari-hari berikutnya terasa seperti penjara bagi Vina. Rumah yang dulu dipenuhi canda dan tawa kini berubah menjadi ruang hampa, dingin dan penuh jarak. Setiap kali Randy pulang, langkahnya terdengar berat, dan tatapannya dingin seperti es. Tak ada lagi percakapan hangat di meja makan. Tak ada lagi cerita-cerita kecil sebelum tidur. Pagi itu, Vina sudah menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng kesukaan Randy, lengkap dengan telur mata sapi. Ia berharap, mungkin makanan ini bisa sedikit mencairkan suasana. Namun, ketika Randy duduk di kursi, ia hanya mengambil beberapa suapan sebelum meletakkan sendoknya. Kenapa cuma dimasak begini? Kamu sibuk sama siapa sampai nggak sempat masak yang benar? Kata Randy dengan nada yang menusuk. Vina tertegun. Ren, ini nasi goreng kesukaanmu. Aku masak dari jam 5 pagi. Randy mengangkat alis, bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Oh iya? Atau tadi malam kamu sibuk chatting sama Adi itu sampai nggak bisa mikir masak apa? Vina menahan napas. Ren, tolong hentikan.
Berapa kali aku harus bilang kalau aku nggak ada hubungan sama Adi? Dia hanya teman kerja. Teman. Randy meninggikan suaranya, membuat sendok di tangannya jatuh ke piring dengan bunyi nyaring. Kamu pikir aku nggak tahu sifat kamu dari dulu? Waktu kuliah juga kamu dekat sama banyak cowok. Sekarang pura-pura suci. Kata-kata itu menghantam Vina seperti batu besar. Masa lalu yang tidak pernah jadi masalah kini dijadikan senjata. Padahal, kedekatannya dengan teman-teman pria dulu hanyalah sebatas pertemanan murni. Ren, kamu nggak adil. Kamu menggali hal-hal lama yang nggak ada hubungannya sama sekarang. Suara Vina bergetar, matanya mulai memanas. Randy berdiri dari kursinya, menatapnya dari atas. Aku cuma membuka mataku. Mungkin aku terlalu lama tutup mata sama sifat aslimu. Dan sekarang, aku mulai lihat semuanya jelas. Vina tak sanggup berkata-kata lagi. Ia hanya menunduk, membiarkan air matanya jatuh ke piring nasi goreng yang kini terasa hambar. Siang harinya, Vina mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja. Ia menghabiskan waktu di ruang jahit, membenamkan diri dalam potongan kain, jarum, dan benang. Namun, pikirannya tetap saja kembali pada ucapan Randy. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Hati-hati sama suamimu. Aku lihat dia beberapa kali bersama wanita berambut panjang, sering ke kafe dekat kantor. Vina terdiam. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Hatinya berdebar kencang, antara rasa penasaran, takut, dan sedih. Ia tak tahu siapa pengirimnya, dan apakah pesan itu benar atau hanya fitnah. Namun, pesan itu seperti membuka kotak Pandora di pikirannya. Tiba-tiba semua momen ketika Randy pulang larut malam, senyum samar yang ia lihat saat Randy memeriksa ponselnya, hingga tuduhan tak berdasar yang ia terima, semuanya seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambaran yang menakutkan. Jangan-jangan, Vina menelan ludah. Ia tidak ingin mengucapkan kelanjutan kalimat itu. Malam itu, saat Randy pulang, Vina memberanikan diri bertanya, "Ren, aku mau tanya sesuatu. Apa kamu lagi dekat sama seseorang?" Randy langsung menoleh dengan ekspresi tajam. "Kamu menuduh aku sekarang?" "Lucu. Setelah semua bukti kalau kamu yang selingkuh, sekarang kamu balik nuduh. Bukti apa?" Vina meninggikan suara untuk pertama kalinya. "Yang kamu sebut bukti itu cuma foto makan siang yang bahkan ramai-ramai. Kamu tahu nggak betapa sakitnya dituduh hal yang nggak pernah aku lakukan?" Randy mengangkat bahu, wajahnya datar. "Kalau kamu nggak mau aku curiga, kamu harusnya jaga sikap. Titik." Vina terdiam, merasakan dadanya sesak. Ia sadar, apapun yang ia katakan, Randy tidak akan mendengar. Di kamar malam itu, Vina menangis dalam diam. Ia memeluk bantal erat-erat, mencoba meredam suara isakannya agar tidak terdengar. Rasa cinta yang dulu begitu hangat kini mulai terkikis oleh luka yang tak masuk akal. Luka yang diciptakan bukan oleh orang asing, tapi oleh suami yang dulu ia percayai sepenuh hati. Dan di lubuk hatinya, muncul tekad kecil yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jika kebenaran tak dihargai di rumah ini, maka suatu hari nanti ia akan menunjukkannya, dengan cara yang tak akan pernah Randy lupakan. Pagi itu, Vina terbangun sendirian di kamar. Randy tidak ada di sampingnya. Selimut di sisi tempat tidurnya rapi, seolah tak pernah dipakai. Ia turun ke ruang tamu dan menemukan Randy tidur di sofa dengan posisi miring, wajah menghadap dinding. Televisi masih menyala menayangkan acara berita pagi, dan cangkir kopi kosong ada di meja. Vina berdiri diam, memandangi punggung suaminya. Ada jarak yang tidak terlihat tapi begitu nyata di antara mereka. Dulu, mereka selalu sarapan bersama sebelum Randy berangkat kerja. Sekarang, Randy sering pergi tanpa pamit, meninggalkan Vina dengan meja makan yang sepi.
Ia mencoba memecah keheningan. "Ren, sarapan sebentar. Aku sudah buatkan omelet." Tanpa menoleh, Randy hanya berkata pelan, "Nggak usah, aku makan di luar saja." Lalu ia berdiri, mengambil kunci mobil, dan pergi tanpa menatapnya. Pintu tertutup. Keheningan kembali menguasai rumah. Hari-hari berikutnya, kebiasaan itu menjadi pola. Randy jarang pulang tepat waktu, bahkan sering pulang larut malam dengan alasan ada pekerjaan tambahan. Vina mencoba percaya, tapi hatinya terusik. Setiap kali ia mencoba bertanya, jawaban Randy selalu singkat dan dingin. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Vina, Randy mulai sering berkunjung ke rumah Ratna. Awalnya hanya untuk sekadar membantu memperbaiki lampu teras atau mengangkat galon air. Tapi lama-kelamaan, pembicaraan mereka semakin personal. "Mas Randy, aku kadang iri lihat Mas punya istri kayak Mbak Vina. Dia cantik, rajin, masaknya enak," kata Ratna sambil tersenyum manis. Randy tertawa kecil. "Ah, kalau kamu tahu aslinya, gak sesempurna itu, Erate." Obrolan seperti itu menjadi jembatan. Ratna mendengarkan keluhan-keluhan Randy, mengangguk dengan tatapan penuh perhatian yang jarang ia dapatkan dari Vina. Setidaknya begitu yang Randy rasakan. Suatu sore, saat Vina sedang menyiram bunga di halaman, ia melihat sekilas Randy berjalan bersama Ratna di ujung jalan. Mereka tertawa. Randy bahkan membawakan kantong belanja Ratna. Hatinya tercekat. Ia ingin mendekat dan menyapa, tapi kakinya seperti tertahan. Pikiran buruk langsung berkelebat, tapi ia buru-buru mengusirnya. Tidak, itu cuma kebetulan. Mereka kan tetangga. Wajar kalau saling bantu. Namun, saat malam tiba, Vina kembali menemukan sofa di ruang tamu telah menjadi tempat tidur Randy. Ia berdalih kepanasan tidur di kamar. Tapi Vina tahu alasannya bukan itu. Di tengah jarak yang semakin membeku, Vina mencoba mencari cara untuk berbicara dari hati ke hati. Malam itu ia memberanikan diri duduk di sofa dekat Randy. "Ren, kalau ada yang mengganggu pikiranmu, kita bisa bicarakan, kan? Aku nggak mau kita terus begini." Randy menatap layar ponselnya, jarinya sibuk mengetik. "Aku nggak ada masalah. Justru kamu yang mulai aneh." Vina berusaha menahan air mata. Ia sadar, ponsel itu kini lebih sering menjadi teman Randy dibanding dirinya. Ia tak tahu siapa yang sedang diajak bicara suaminya, tapi senyum tipis di sudut bibir Randy setiap kali membaca pesan terasa seperti duri yang menusuk ke dalam hati. Malam itu, Vina memandang langit-langit kamar sendirian. Ia mulai merasa kehilangan bukan hanya cinta Randy, tapi juga dirinya sendiri. Perempuan yang dulu penuh semangat kini mulai rapuh, terjebak dalam jarak emosional yang semakin melebar. Dan entah mengapa, ia merasa jarak itu sedang diisi oleh orang lain. Sore itu, Vina baru saja selesai menyapu teras ketika Bu Wati, tetangga yang rumahnya berada di seberang jalan, menghampiri dengan wajah sedikit ragu. Perempuan parubaya itu biasanya ramah dan suka mengobrol hal-hal ringan. Tapi kali ini tatapannya terlihat penuh pertimbangan. "Vina, kamu lagi sibuk nggak? Boleh ngomong sebentar?" tanyanya pelan. Vina tersenyum tipis. "Nggak, Bu. Kenapa?" Bu Wati menatap sekitar, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Maaf ya, saya bukan mau ikut campur. Tapi, saya beberapa kali lihat Randy keluar malam. Kadang, sama Ratna." Jantung Vina berdegup kencang. Ia mengerutkan dahi, mencoba memastikan maksud ucapan itu. "Maksudnya, keluar malam? Kemana, Bu?" Bu Wati menghela napas. "Nggak tahu pasti. Kadang saya lihat mereka pergi naik motor. Kadang pulang agak larut. Saya pikir kamu tahu. Tapi kalau kamu nggak tahu, ya, saya cuma khawatir kamu nggak enak kalau dengarnya dari orang lain." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Vina tersenyum paksa.
berterima kasih, lalu kembali masuk ke dalam rumah. Di dalam, ia duduk di sofa, menatap kosong ke arah pintu. Pikirannya penuh tanya. Benarkah Randy keluar dengan Ratna? Kenapa? Apa mungkin cuma urusan biasa? Ia mencoba mengingat kembali momen-momen belakangan ini. Randy pulang larut, lebih sering main ponsel, dan senyum tipis yang muncul setiap kali ia membaca pesan. Semuanya seperti potongan puzzle yang mulai tersusun. Tapi hati Vina masih berusaha mencari alasan lain. Ia tidak mau langsung percaya gosip. Randy adalah suaminya, dan ia tidak mau membiarkan kata-kata orang merusak rumah tangganya. Malam itu, Randy pulang sekitar pukul 11. Vina menunggunya di ruang tamu. "Kamu dari mana?" tanyanya pelan. Randy meletakkan helm di meja. "Lembur." "Kenapa?" "Lembur di kantor, atau di rumah Ratna?" Suaranya bergetar, tapi matanya tetap menatap Randy. Randy mengerutkan kening, terlihat sedikit kaget. "Kamu ngomong apa sih? Jangan ngawur. Masa aku lembur di rumah orang?" Ia tertawa kecil, tapi ada nada defensif di balik tawanya. Vina menghela napas. "Aku cuma nanya. Soalnya, ada yang bilang lihat kamu sama Ratna." Randy mendengus kesal. "Ah, udahlah. Jangan percaya omongan tetangga. Orang suka cari-cari gosip. Kalau aku nolong Ratna benerin pintu, apa itu salah? Masa nolong tetangga dibilang selingkuh?" Vina terdiam. Kata-kata itu masuk akal, tapi sikap defensif Randy membuat hatinya tetap gelisah. Beberapa hari kemudian, Vina sengaja pulang lebih cepat dari pasar. Saat melintas di ujung jalan, ia melihat motor Randy terparkir di depan rumah Ratna. Tirai jendela rumah itu setengah tertutup, tapi ia bisa melihat siluet dua orang yang duduk berdekatan di ruang tamu. Ia berdiri cukup lama, hatinya berperang antara ingin mengetuk pintu atau berpura-pura tidak melihat. Tapi akhirnya, ia memilih melangkah pergi. Langkahnya berat, dan matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingin percaya pada Randy, tapi bisikan tetangga kini mulai terdengar seperti kenyataan yang tak bisa ia abaikan. Pagi itu, Vina bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa gelisah, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Randy masih tertidur di sampingnya. Ponselnya tergeletak di meja kecil sebelah ranjang. Selama ini Vina tidak pernah terpikir untuk memeriksa ponsel suaminya. Tapi pagi itu tangannya bergerak sendiri. Ia meraihnya pelan, memastikan Randy masih terlelap. Saat layar ponsel menyala, sebuah notifikasi muncul di layar kunci. Nama pengirimnya, Ratna. Pesan itu singkat. "Makasih ya semalam. Kamu bikin aku nggak bisa tidur mikirin kita." Dada Vina serasa diremas. Tangannya bergetar saat ia membuka riwayat chat mereka. Puluhan pesan berbalas, penuh kata-kata manis, emotikon hati, dan foto-foto yang tidak pantas untuk dilihat oleh seorang istri. Ada percakapan mereka yang membicarakan momen bertemu diam-diam di malam hari, bahkan bercanda tentang bagaimana Randy bisa pulang tanpa membuat Vina curiga. Air mata mulai membasahi pipi Vina, tapi ia berusaha menahan suara isaknya. Ia menggulir layar lebih jauh ke atas, menemukan pesan-pesan yang membuktikan bahwa hubungan mereka sudah berlangsung berbulan-bulan, bahkan sejak sebelum tuduhan Randy kepadanya. Ketika Randy mulai bergerak di tempat tidur, Vina buru-buru meletakkan ponsel itu kembali. Ia berjalan ke dapur, mencoba mengatur napas. Tapi setiap langkah terasa berat, seolah rumah yang dulu menjadi tempat aman kini berubah menjadi sangkar penuh duri. Sepanjang pagi, ia menatap Randy yang bersiap berangkat kerja. Setiap senyum dan kata-kata manis yang keluar dari mulut suaminya kini terasa seperti pisau yang menusuk dalam-dalam. "Kenapa kamu diam saja dari tadi?" tanya Randy sambil mengenakan sepatunya. Vina memaksakan senyum. "Nggak apa-apa, capek saja." Randy hanya mengangguk, lalu pergi tanpa curiga. Begitu pintu tertutup,
Vina membiarkan tangisnya pecah. Ia terisak, meremas baju di dadanya, mencoba mencari alasan untuk tetap bertahan. Tapi semakin ia ingat semua pesan itu, semakin hatinya hancur. Sore harinya, Vina duduk di kamar sendirian, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Randy memandangnya dengan tatapan penuh cinta, seolah berjanji akan setia selamanya. Janji yang kini terasa seperti kebohongan terbesar dalam hidupnya. Namun meski hatinya sakit, Vina memilih diam. Ia tidak ingin mengkonfrontasi Randy hari itu. Sebagian dirinya masih berharap, entah bagaimana, Randy akan sadar dan kembali menjadi suami yang ia kenal dulu. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu, luka ini tidak akan sembuh hanya dengan permintaan maaf. Di malam yang sunyi, Vina berbaring sendirian, menatap langit-langit, bertanya-tanya berapa lama lagi ia mampu berpura-pura tidak tahu. Pagi itu, Vina sudah menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng hangat dengan telur mata sapi dan teh manis kesukaan Randy. Meski hatinya remuk setelah mengetahui perselingkuhan suaminya, ia tetap menjalankan perannya seperti biasa, setidaknya untuk hari itu. Ia pikir, mungkin dengan bersikap tenang, ia bisa menyembunyikan badai yang sedang menghantamnya. Namun, semua harapannya runtuh saat sore menjelang. Randy pulang lebih awal dari biasanya, dan tidak sendirian. Di belakangnya, Ratna melangkah masuk dengan wajah penuh senyum. "Permisi, Vin," sapanya seolah tidak ada yang aneh dari kedatangannya. Vina menatap keduanya dengan bingung. "Ada apa ini?" tanyanya perlahan, mencoba tetap tenang. Randy menarik napas panjang. "Kita perlu bicara." Mereka duduk di ruang tamu, tapi posisi duduknya membuat Vina merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Randy duduk di samping Ratna, sementara ia di kursi terpisah. "Aku udah nggak tahan, Vin," ujar Randy dengan nada tegas. "Aku nggak bisa hidup sama orang yang nggak jujur. Aku tahu kamu udah selingkuh." Kata-kata itu seperti cambuk yang mencambuk wajahnya di depan umum. Vina menahan napas, matanya langsung berkaca-kaca. "Kamu masih menuduh aku? Setelah semua yang aku lakukan, kamu berani bilang begitu?" Ratna ikut menyela. Nada suaranya dibuat-buat lembut. "Vin, aku cuma mau bilang, kalau kamu memang sayang sama Mas Randy, seharusnya kamu nggak." "Diam," suara Vina pecah, membuat Ratna terkejut. "Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kalian lakukan di belakangku?" Randy tertegun, tapi dengan cepat ia memulihkan ekspresinya. "Jangan mengada-ada. Kamu cuma mau mengalihkan tuduhan." Vina berdiri, dadanya naik turun menahan emosi. "Aku lihat sendiri isi chat kalian. Aku tahu kalian sudah melakukannya, bahkan sebelum kamu mulai menuduhku. Dan sekarang, kamu bawa dia ke rumah ini, ke rumah yang kita bangun bersama, dan mempermalukan aku di depannya." Air mata Vina jatuh, bukan hanya karena sakit hati, tapi karena merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia meraih tas yang sudah sejak beberapa minggu lalu diam-diam ia siapkan. Sebagian hatinya memang sudah mempersiapkan kemungkinan ini. "Aku pergi, Ren," suaranya bergetar tapi tegas. "Bukan karena aku kalah, tapi karena aku nggak mau lagi tinggal di tempat di mana aku nggak dihargai." Randy hanya terdiam, sementara Ratna menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. Tapi Vina tidak peduli. Ia melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh, membiarkan air matanya jatuh bebas. Di luar, udara malam terasa dingin, tapi entah kenapa terasa lebih menenangkan daripada berada di dalam rumah yang kini bukan lagi rumahnya. Beberapa hari setelah meninggalkan rumah, Vina tinggal sementara di rumah kakaknya di kota lain. Awalnya ia merasa asing dengan suasana baru, tapi perlahan-lahan udara di sana terasa lebih segar. Tidak ada suara tuduhan, tidak ada tatapan sinis, tidak ada kepura-puraan. Setiap pagi, ia membantu kakaknya berjualan kue di pasar. Meski pekerjaan itu sederhana,
ada rasa damai yang lama ia rindukan. Tangan yang sibuk membungkus kue dan senyum dari para pembeli membuat hatinya sedikit demi sedikit terobati. Di sisi lain, kehidupan Randy berubah drastis. Dengan Vina yang pergi, ia kini menghabiskan hampir seluruh waktunya bersama Ratna. Awalnya semua terasa menyenangkan. Ratna penuh perhatian, selalu siap menyambutnya dengan senyum dan kata manis. Tapi beberapa minggu kemudian, sisi lain Ratna mulai muncul. "Mas, kok uangnya belum ditransfer? Aku udah janji mau beli tas itu minggu ini," ucap Ratna suatu sore sambil menatap layar ponselnya. Randy yang baru pulang kerja menghela napas. "Aku belum gajian. Nah, bisa nanti aja." Ratna mendengus, lalu berbalik sambil berkata lirih tapi cukup keras untuk terdengar. Kalau sama Vina, pasti semua langsung dipenuhin. Awalnya Randy menahan diri, tapi lama-lama keluhan Ratna semakin sering. Ia ingin dibelikan barang-barang mahal, minta diajak liburan, bahkan mulai mengeluh soal rumah yang terlalu kecil untuknya. Sementara itu, Vina mulai menemukan pijakannya sendiri. Dengan bantuan salah satu rekan kerjanya dulu, ia membuka usaha kecil menjual kue kering secara online. Ia tidak hanya menjual, tapi juga belajar mengatur keuangan sendiri. Ada rasa bangga yang muncul setiap kali ia menerima pesanan. Suatu malam, ketika Vina sedang mengepak pesanan, ia menerima pesan singkat dari nomor yang sangat ia kenal. "Vin, kamu di mana sekarang? Aku kangen. Bisa kita ketemu?" Pesan itu dari Randy. Vina hanya menatap layar ponselnya lama, tanpa membalas. Bukan karena hatinya sudah benar-benar membeku, tapi karena ia mulai sadar. Hidupnya yang sekarang, meski sederhana, terasa lebih tenang daripada hidup bersama seseorang yang tak lagi ia percaya. Hari-hari Randy mulai terasa sepi meskipun Ratna masih berada di sisinya. Perhatian manis yang dulu membuatnya merasa istimewa kini berubah menjadi tuntutan tanpa henti. Ratna sering mengeluh, marah jika permintaannya tidak segera dipenuhi, dan bahkan mulai membandingkan Randy dengan mantan-mantan pria yang pernah dekat dengannya. "Mas, aku bosen di rumah terus. Ajak aku liburan ke Bali, dong," ucap Ratna suatu pagi sambil memoles kuku. Randy memijat pelipisnya. "Nah, tabungan kita udah mulai menipis. Aku harus mikir cicilan juga." Ratna menatapnya tajam. "Kita? Bukannya itu uang kamu? Aku kan udah nemenin kamu selama ini." Percakapan itu membuat Randy terdiam. Kata-kata Ratna menusuknya. Ia mulai menyadari betapa berbeda Ratna dengan Vina. Vina dulu tidak pernah menuntut hal-hal besar. Cukup waktu bersama dan saling mengerti. Malam itu, Randy teringat kembali bagaimana Vina selalu menyiapkan teh hangat untuknya ketika ia pulang kerja, atau bagaimana Vina menunggu di teras setiap kali hujan turun. Kenangan-kenangan itu membuat dadanya sesak. Ia memberanikan diri menghubungi Vina lagi. "Vin, aku minta maaf. Aku sadar aku salah besar. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Pesan itu dikirimnya larut malam. Namun, seperti sebelumnya, tak ada balasan. Sementara itu, Vina sedang sibuk mempersiapkan pesanan kue untuk sebuah acara kantor besar. Usahanya berkembang pesat, dan ia mulai berpikir untuk menyewa tempat produksi kecil. Wajahnya cerah, berbeda jauh dari dulu ketika ia selalu cemas menunggu suami pulang. Ketika Randy mencoba datang langsung ke rumah kakak Vina, ia malah mendapat kabar bahwa Vina sedang mengirim pesanan ke luar kota. Kakak Vina hanya berkata dingin, "Kalau kau memang menyesal, Randy, kenapa dulu kau tidak mendengarkannya?" Langkah Randy terasa berat saat meninggalkan rumah itu. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ia mungkin sudah kehilangan Vina untuk selamanya. Hujan turun sejak pagi, membasahi jalanan perumahan kecil di mana Vina dulu tinggal bersama Randy. Randy memandang keluar dari jendela mobilnya yang terparkir di pinggir jalan, menatap rumah kakak Vina dari kejauhan.
Ia sudah berhari-hari mencoba mencari kesempatan untuk bertemu, tapi selalu saja gagal. Entah Vina sedang keluar kota, sibuk dengan pesanan kuenya, atau memang sengaja menghindar. Hari ini, ia memberanikan diri kembali. Tangannya menggenggam erat payung hitam yang ia beli di minimarket dekat situ. Nafasnya berat, bercampur rasa cemas dan harap. Dalam benaknya, ia ingin menyampaikan semuanya. Permintaan maaf yang belum sempat ia ucapkan tatap muka, penyesalan yang terus menggerogoti malam-malamnya, dan keinginan untuk memperbaiki apa yang sudah hancur. Langkahnya perlahan menapaki jalan setapak menuju rumah kakak Vina. Namun, baru beberapa meter dari pagar, matanya menangkap sosok yang tak asing. Seorang pria keluar dari rumah itu, mengenakan kemeja putih rapi dan membawa kotak besar yang tampaknya berisi kue. Pria itu tersenyum lebar, dan sesaat kemudian, Vina menyusul keluar sambil memayungi pria tersebut dari hujan. Randy tertegun. Jantungnya berdegup cepat. Itu pria yang selama ini ia tuduh sebagai selingkuhan Vina. Kenangan tuduhan-tuduhan keras yang ia lontarkan dulu langsung berputar di kepalanya. Bagaimana ia menatap Vina dengan amarah, menuduhnya berselingkuh hanya karena foto makan siang bersama. Bagaimana Vina menangis dan berusaha menjelaskan, namun ia memilih menutup telinga. Randy merasakan rasa panas menjalar di wajahnya, campuran marah, malu, dan cemburu. Ia melangkah cepat menghampiri. "Vin," panggilnya lantang di bawah hujan. Vina tersentak, menoleh, namun tatapannya datar. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu selalu menyambutnya. Pria di sebelahnya menatap Randy dengan sedikit bingung, lalu memberi isyarat sopan untuk mundur, namun Vina menahannya. "Ada apa lagi, Ren?" tanya Vina. Suaranya tenang tapi tajam. Randy menatap pria itu dengan tatapan menusuk. "Jadi benar? Dari dulu kamu sama dia?" Vina menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Senyum yang lebih menyakitkan daripada amarah. "Mas, ini Bima. Dia rekan kerjaku di kantor dulu. Orang yang kamu tuduh jadi selingkuhanku. Dia yang bantu aku memulai usaha kue ini. Kalau bukan karena dia, mungkin aku nggak bisa bangkit waktu ditinggal dan dituduh sama suamiku sendiri." Bima menunduk sedikit, memberi salam sopan kepada Randy. "Saya nggak mau ikut campur urusan kalian. Saya cuma bantu Vina sebagai teman." Randy terdiam. Kata-kata Vina seperti tamparan keras. Kepalanya tertunduk, hujan yang membasahi rambutnya kini terasa seperti beban. Semua gambaran yang ia bangun di kepalanya tentang perselingkuhan Vina runtuh dalam sekejap, menyisakan rasa malu yang menyesakkan dada. "Vin, suara Randy bergetar. "Aku salah. Aku terlalu egois. Aku terlalu cepat menuduh. Aku bodoh." Vina menatapnya dalam-dalam. Ada rasa iba di matanya, tapi juga ada jarak yang tidak bisa ditembus lagi. "Mas, aku nggak pernah minta Mas nyembah-nyembah minta maaf. Aku cuma dulu pengen didengar, pengen dipercaya. Tapi Mas pilih percaya sama gosip, sama prasangka." Randy mencoba melangkah mendekat, tapi Vina mundur setapak. Bima masih berdiri di sampingnya, menjaga jarak sopan tapi jelas bersiap melindungi jika diperlukan. "Aku mau memperbaiki semuanya, Vin. Tolong beri aku kesempatan," ucap Randy lirih, matanya mulai berkaca-kaca. Vina menggeleng pelan. "Mas, ada hal-hal yang kalau udah pecah, nggak bisa dilem lagi seperti semula. Aku sudah mencoba memaafkan di dalam hati, tapi itu bukan berarti aku bisa kembali." Hening menyelimuti mereka beberapa detik, hanya suara hujan yang terdengar. Randy ingin berteriak, ingin memohon lebih keras, tapi ia tahu setiap kata hanya akan membuat Vina semakin menjauh. Bima kemudian memecah keheningan. "Maaf, Vin, kita harus segera antar pesanan ini. Nanti acaranya mulai jam 3. Vina mengangguk,
lalu menatap Randy untuk terakhir kalinya siang itu. Jaga diri, Mas. Aku sudah jaga diriku sekarang. Dan aku harap Mas juga belajar untuk menjaga hati orang yang sayang sama Mas sebelum kehilangan. Tanpa menunggu jawaban, Vina melangkah pergi bersama Bima, meninggalkan Randy yang berdiri sendiri di bawah hujan. Payung hitamnya terjatuh ke tanah, dan air hujan mulai membasahi seluruh tubuhnya. Namun rasa dingin dari hujan tak sebanding dengan dingin yang kini memenuhi hatinya. Ia menyadari, inilah yang disebut pertemuan yang mengguncang, bukan hanya karena bertemu orang yang dulu ia cintai, tapi karena melihat dengan mata kepala sendiri betapa besar kesalahan yang ia buat, dan betapa terlambatnya ia untuk memperbaiki semuanya. Malam itu, hujan sudah reda, tetapi aroma tanah basah masih menguap ke udara. Randy duduk sendirian di ruang tamu rumah kontrakannya yang dulu ia tempati bersama Vina. Ruang itu terasa asing sekarang. Dulu selalu ada suara Vina di dapur, menyiapkan minuman hangat sambil bersenandung kecil. Dulu ada tawa, ada obrolan ringan sebelum tidur, ada cerita tentang masa kecil Vina yang selalu membuat Randy tersenyum. Sekarang, semua hanya tersisa di ingatan. Ia menatap ponselnya. Pesan terakhir yang ia kirim ke Vina siang tadi, permintaan maaf yang ia ulang berkali-kali, tetap tidak dibalas. Seolah jarak di antara mereka bukan hanya soal waktu atau ruang, tapi sudah menjadi jurang yang tak mungkin dijembatani lagi. Randy memejamkan mata, mencoba mengingat kembali semua momen ketika ia masih bisa memperbaiki segalanya. Tapi yang muncul justru momen ketika ia menutup telinga, menolak penjelasan Vina, dan memilih mempercayai gosip dari tetangga serta desakan hatinya yang penuh prasangka. Semua itu kini menjadi penyesalan yang tak berhenti menghantamnya. Di sisi lain kota, Vina sedang duduk di ruang tengah rumah kakaknya, dikelilingi aroma wangi kue yang baru saja keluar dari oven. Di hadapannya, kakaknya, Mira, duduk sambil memandangi Vina yang tengah mengikat rambutnya ke atas. "Mau kirim ke pelanggan malam ini?" tanya Mira. Vina mengangguk sambil tersenyum kecil. "Iya. Ini pesanan terakhir sebelum aku berangkat besok." "Ke Bandung, kan?" "Iya. Ada tawaran kerjasama dari toko kue di sana. Mereka mau jual produk kita, dan aku diminta tinggal beberapa bulan untuk urus produksi dan pelatihan karyawan mereka." Mira mengangguk pelan, matanya memperhatikan adiknya. "Vin, kalau kamu pergi, kamu yakin gak akan ada penyesalan?" "Maksudku, soal Randy." Vina terdiam sejenak. Tatapannya jatuh pada meja kayu di depannya. "Kak, dulu aku pikir rumah tangga itu selalu bisa diperbaiki kalau dua-duanya mau berusaha. Tapi sekarang aku tahu, kalau cuma aku yang berusaha, itu cuma bikin aku kehilangan diriku sendiri." Mira meraih tangan Vina, menggenggamnya erat. "Kamu sudah kuat banget sampai bisa sejauh ini. Jangan biarkan siapapun menarik kamu ke belakang lagi." Vina tersenyum tipis, meski matanya sedikit berkaca-kaca. "Aku nggak marah lagi sama Randy, Kak. Aku udah maafin dia. Tapi bukan berarti aku bisa kembali. Aku cuma nggak mau sakit hati dengan orang yang sama untuk kedua kalinya." Sementara itu, di rumah kontrakannya, Randy gelisah. Ia memutuskan untuk tidak menyerah. Ia keluar rumah malam-malam, menyusuri jalan menuju rumah kakak Vina. Dalam pikirannya, ia harus bicara sekali lagi, harus berusaha terakhir kali, meski peluangnya tipis. Sesampainya di sana, ia mengetuk pintu dengan hati-hati. Pintu dibuka oleh Mira. Tatapannya langsung mengeras begitu melihat Randy. "Kamu lagi? Bukannya udah cukup kamu bikin Vina sakit hati?" Randy menunduk. "Mbak, tolong, sekali ini aja. Aku mau bicara sama Vina. Kalau dia tetap nggak mau, aku janji nggak akan ganggu lagi." Mira menghela napas panjang. "Dia besok pagi berangkat ke Bandung. Kalau kamu mau bicara, lakukan sekarang. Tapi aku nggak janji dia mau dengar."
Randy masuk perlahan. Di ruang tengah, Vina sedang menata kotak kue di meja. Saat mendengar langkah Randy, ia menoleh. Tatapannya datar, tapi tak sepenuhnya dingin. Lebih seperti seseorang yang sudah terlalu lelah untuk marah. "Ada apa lagi, Mas?" tanyanya pelan. Randy menarik napas dalam, mencoba merangkai kata. "Vin, aku tahu aku nggak pantas minta kesempatan. Tapi aku nggak mau kamu pergi tanpa tahu satu hal. Aku menyesal. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sebodoh itu. Menuduh kamu tanpa bukti, percaya sama gosip. Aku..." Suaranya serak. "Aku kehilangan kamu bahkan sebelum sadar kamu sudah nggak ada di sisiku." Vina menunduk. Jarinya meremas sudut kotak kue. "Mas, aku sudah dengar itu semua. Mas sudah bilang berkali-kali. Tapi masalahnya bukan cuma penyesalan. Aku udah nggak bisa kembali ke masa itu lagi. Aku udah nggak bisa percaya lagi. Kalau aku janji berubah, kalau aku buktikan." Randy mendesak, suaranya hampir putus asa. Vina menatapnya lama, lalu tersenyum pahit. "Mas, aku bukan gak percaya orang bisa berubah. Tapi perubahan itu gak selalu berarti kita bisa bersama lagi. Kadang, perubahan cuma pelajaran supaya kita gak ulangin kesalahan yang sama dengan orang lain." Kata-kata itu menusuk dada Randy lebih dalam dari apapun. Ia tahu, dalam kalimat Vina tadi, terselip makna bahwa pintu untuknya sudah tertutup. Hening merayap di ruangan. Vina kembali fokus pada pekerjaannya, sementara Randy hanya berdiri memandangnya. Ada rasa ingin berteriak, ingin menangis, tapi ia tahu semua itu tak akan mengubah keputusan Vina. Akhirnya, Randy berbisik lirih. "Semoga kamu bahagia, Vin, meskipun bukan sama aku." Vina menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, Mas. Semoga Mas juga belajar untuk nggak kehilangan lagi orang yang sayang sama Mas." Randy berjalan keluar, langkahnya berat. Begitu pintu tertutup di belakangnya, Vina menahan napas, berusaha menahan air mata. Tapi begitu sendirian, ia akhirnya membiarkan air mata itu jatuh. Bukan karena masih mencintai Randy, tapi karena berpisah dari seseorang yang pernah menjadi rumah, meskipun rumah itu sudah lama runtuh. Keesokan paginya, Vina berangkat ke Bandung. Di stasiun, ia melihat matahari pagi menyinari peron, memberi kehangatan yang berbeda. Saat kereta mulai bergerak, ia menatap keluar jendela, melihat pemandangan yang perlahan berganti. Rasanya seperti hidupnya yang kini juga berganti arah. Randy, dari kejauhan, berdiri di ujung peron, hanya menatap punggung Vina yang semakin jauh. Ia tidak memanggil, tidak mengejar. Ia tahu, saat itu, hati Vina benar-benar sudah memilih pergi. Dan kali ini, tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menerima kenyataan bahwa penyesalannya datang terlambat. 6 bulan sudah berlalu sejak Vina meninggalkan kota itu. Kehidupannya di Bandung berjalan cepat, penuh warna baru. Toko kue tempat ia bekerja sama kini berkembang pesat, dan resep-resep buatannya mulai dikenal banyak orang. Vina belajar banyak hal, mulai dari mengelola bisnis, berinteraksi dengan pelanggan, hingga menemukan kembali rasa percaya dirinya yang dulu sempat hancur. Namun, di sela kesibukannya, kadang kenangan itu masih muncul. Sore-sore di rumah kontrakan, aroma kopi yang diseduh Randy, obrolan ringan sebelum tidur. Bedanya, kenangan itu kini tidak lagi membuatnya ingin kembali. Ia hanya menganggapnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang membentuk dirinya sekarang. Suatu sore, hujan turun deras di Bandung. Vina sedang duduk di meja kecil dekat jendela, memeriksa pesanan online, ketika sebuah pesan masuk di ponselnya. Nama pengirimnya membuat jantungnya sempat berdegup sedikit lebih cepat. "Randy." Pesannya singkat. "Vin, aku dengar kamu sukses di sana. Aku senang banget dengarnya. Aku cuma mau bilang, terima kasih karena pernah jadi bagian terindah di hidupku.
Maaf karena nggak bisa menjaganya dulu. Semoga kamu selalu bahagia. Vina membaca pesan itu lama. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi luka yang mencuat. Hanya rasa hangat bercampur perasaan lega. Ia tersenyum tipis, lalu membalas. Makasih, Mas. Semoga Mas juga bahagia dengan hidup yang Mas pilih. Tidak ada balasan lagi setelah itu. Dan Vina tahu, itu memang sudah seharusnya. Ada cerita yang tak perlu ditulis ulang. Di kota lain, Randy menatap pesan balasan itu sambil duduk di beranda rumah baru yang ia beli setelah bekerja keras memperbaiki hidupnya. Di dalam rumah, suara tawa anak kecil terdengar, keponakannya yang sering ia ajak bermain. Randy sudah mulai membangun ulang hidupnya, bukan lagi dengan rasa ingin kembali ke masa lalu, tapi dengan kesadaran untuk menjadi lebih baik ke orang-orang yang masih ada di sisinya. Sementara itu, Vina mulai menutup laptopnya. Hujan di luar mereda, menyisakan udara sejuk. Ia berdiri di depan jendela, melihat matahari sore perlahan muncul dari balik awan. Dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku sudah pulang, bukan ke rumah orang lain, tapi ke diriku sendiri." Hari itu, Vina berjalan keluar toko dengan langkah ringan. Hidupnya belum sempurna, tapi ia tahu, luka yang dulu sempat memenjarakan hatinya kini sudah menjadi bekas yang menguatkan. Dan entah di masa depan ia akan bertemu siapa, ia sudah siap. Karena ia tahu cara mencintai dirinya sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Di kejauhan, langit sore memantulkan warna oranye yang hangat. Bukan tanda akhir, melainkan awal dari bab baru yang ia tulis dengan tangannya sendiri, tanpa takut, tanpa ragu.